Oras dihita sasudena. Salam. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadiratnya, karena hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan ya, hingga sampai pada siang ini ya. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus. Ya, ini saya mau bersaksi. Perkenalkan dulu, nama saya Parlindungan Sitorus, istri Boru Tambunan, ya, anak 3 orang laki-laki semua. Profesi saya pengacara, advokat, walaupun tidak setenar Hotman Paris, tapi ada perbedaan. Saya lebih bangga dari Hotman Paris. Kalau Hotman Paris itu mati KTA-nya, kartu tanda advokatnya mati, dia tidak bisa memperpanjang sendiri. Kalau saya mati kartu advokat saya bisa memperpanjang sendiri. Karena ketepatan saya ketua umum organisasi advokat, lawyer dan legal. Jadi yang menandatangani KTA, apabila KTA kartu tanda advokat, apabila ada keluarga yang sarjana hukum, boleh mengikuti pendidikan advokat lewat organisasi saya. Ini saya mau bersaksi menghadapin virus corona. Ternyata tidak terlalu sulit seperti yang digembor-gemborkan di media massa. Saya ini ada penyakit penyerta. Ya, saya ada penyakit penyerta. Saya itu kena diabetes, stroke, kolesterol, dan asam urat. Ya, lengkap semua penderitaan. Terus terakhir saya cek di paru-paru, cek paru-paru, ronsen, saya ternyata pada saat kena COVID itu bronkitis. Jadi pada saat kena COVID itu saya menderita bronkitis. Sebenarnya pada saat itu saya sudah rasa nyali, sudah putus asa. Karena apa? Saya positif. Ya, awalnya saya ceritakan dulu. Ya, tanggal 17 itu istri Boru Tambunan itu demam. Gejalanya tidak enak badan, tidak enak badan. Terus ada teman yang positif. Ya, tanggal 17 ya, dia itu nggak enak badan. Terus tanggal 19 saya langsung periksa. Ya, saya langsung swab antigen. Dan ternyata swab antigen itu positif. Nah, kenapa aku swab antigen? Karena apa? Ya, istri aku itu gejalanya itu gejala virus. Dan dia diajarin oleh teman aku ini bernama Sueb. Ya, diajarin nyetir. Dan si Sueb ini positif. Nah, ini yang membuat aku akhirnya ambil inisiatif untuk cek swab. Akhirnya hasilnya positif. Nah, setelah positif, 1 hari aku cari rumah sakit. 1 hari aku cari rumah sakit, tidak ada satupun rumah sakit yang mau terima. Ngeri enggak? Satu pun tidak ada rumah sakit yang mau terima. Ya, akhirnya tak ambil alih. Aku kan tinggal di Pandegiling. Ya, ketepatan aku ada juga rumah di Wonoboyo. Akhirnya aku ajak istri aku isoma di Wonoboyo. Akhirnya kami dan istriku isoma di Wonoboyo. Cuman waktu itu aku belum mengalami gejala blas. Ya, belum mengalami gejala blas. Tidak ada demam, saya tidak ada demam. Ya, saya nggak ada demam, nggak ada panas. Yang panas dingin itu istriku. Ya, saya nggak ada demam, nggak ada panas. Akhirnya karena aku positif, aku akhirnya isoma. Terus setelah sampai isoma, saya itu lihat-lihat YouTube, dapatlah keterangan dari dokter Indra. Ya, tapi sebelumnya saya sudah cuci hidung. Sebelum positif itu saya sudah cuci hidung dengan nasalin. Ya, ini nasalin nih, saya cuci hidung dengan nasalin ini. Ya, seperti ini, ya, disemprot no. Ini tinggi nih semprotannya nih, ha. Nah, ini tinggi.
Sik Kang, bentar Kang, lagi live. Nah, ini saya cuci hidung dengan nasalin. Nah, tapi ini mahal. Ini 130. Ini 131, ini 130. Saya habiskan 5 ini. Nah, saya habiskan 5. Ya, tapi saya buka-buka Google, ternyata ada yang lebih murah. Saya ambil dulu mangkok ini tempat cuci hidung. Ada nasalin. NaCl. Nah, ini NaCl yodium. Ya, yodium. Ya, saya diajarin di YouTube itu sama Dokter Indra. Ya. Yodium tadi, ya, ini yodium, ini botol kecap. Saya beli botol kecap. Ya. Air yodium tadi masukkan ke botol kecap. Botol kecap. Tutup. Ya. Terus cuci hidung caranya seperti ini. Masuk sini, ini tukuk ke bawah, ini mulut dibuka. Mulut dibuka ya. Mulut dibuka. Tunggu bilang makan bapak lagi live. Bentar, bapak lagi live. Ya. Lakukan cuci hidung ini minimal 2 kali. Ya, minimal 2 kali, sekali pagi dan sore. Ya. Pagi dan sore. Itu minimal. Itu cuci hidung. Wes. Ya, setelah saya cuci hidung, ya, saya ambil tolak angin 2. Ya, saya ambil tolak angin 2. Ya, saya masukkan air, saya rebus. Tolak angin saya rebus. Ya, setelah mendidih, saya keluarkan. Coba ambil tolak angin dulu. Nah, setelah mendidih, ini kita umpamakan ini tadi tolak angin, ini sudah mendidih ya. Ambil minyak angin gitu. Terus setelah mendidih tadi, ini kan air sudah mendidih sama tolak angin. Masukkan ini. Ya, apa ini namanya ini? Cap angin inilah, minyak angin masukkan sini. Minyak kayu putih ini masukkan sini, blak. Habis itu dicium, dihirup udaranya, uapnya, dihirup. Mau pakai anduk malah lebih bagus. Ya, enggak pakai anduk juga enggak apa-apa, tapi yang lebih bagus pakai anduk agar jangan keluar uapnya. Tarik sampai dingin. Ya, itu. Itu ya. Terus setelah itu saya setiap pagi minum vitamin D 5000, tapi D 5000 ya. Vitamin D 5000. Vitamin D 5000 plus Jegapit. Ya, vitamin Jegapit sama ini. Cukup 2 ini toh. Ya, cukup 2 ini. Kalau panas ya makan obat panas. Kalau batuk ya makan obat batuk. Ya, kalau demam makan obat demam. Tapi yang vitamin ini jangan ditinggal. Vitamin C, Jegapit itu sama ya, vitamin D. Ingat ya, Jegapit. Ya, Jegapit sama vitamin D. D-nya D 5000. Ya, D 5000. Dulu ini susah nyarinya. Ya, sekarang sudah gampang, masih banyak sekarang stok. Dulu ndak ada. Di apotek dulu ndak ada, masa saya Covid itu ndak ada. Susah sekali, sampai saya belinya ini pesannya dari Jakarta. Ini pesannya dari Jakarta dulu. Waktu saya menderita Covid itu ini seluruhnya dari Jakarta. Sekarang sudah banyak, kalau bisa buat stok. Ya, buat stok di rumah, siapa tahu ya.
Nah, ini Jegapitnya saya habis tadi pagi habisnya. Nah, itu masih saya minum Jegapitnya sampai sekarang. Ya, itu. Ya, terus yang pertama, terutama jangan lupa berdoa. Ya, terutama jangan lupa berdoa, mohon ampun dulu. Ya, terutama jangan lupa berdoa. Ini yang saya tekankan. Jangan lupa berdoa untuk membangkitkan semangat. Karena jangan kita dikuasai oleh rasa takut. Kalau kita dikuasai oleh rasa takut, itu udah iblis namanya. Itu kita pasrah. Ya, sementara kita diciptakan Tuhan segambar dengannya. Ya, kita juga punya roh kuasa. Kita juga punya Roh Kudus. Jadi itu ya, contoh saya. Saya itu komorbid punya penyakit penyerta, ya, diabetes, stroke, kolesterol, asam urat dan bronkitis sembuh. Nah, tapi anehnya, ini anehnya. Jadi saya terangkan lagi, ada yang terpapar, ada yang terinfeksi. Ternyata yang namanya orang tanpa gejala ODG itu terpapar. Mungkin tadi istri saya tadi itu sudah sampai dia terinfeksi. Kalau dia terinfeksi, demam dan tidak mau makan, dan rasa juga tidak ada, rasa penciuman hilang. Kalau saya rasa penciuman masih ada. Rasa penciuman masih ada, selera makan juga masih kuat. Ya, karena saya masih cuman terpapar di hidung. Karena dia masih terpapar di hidung, saya sikat tadi dengan cuci hidung sama mandi uap hidung. Itu perbedaannya. Saya terpapar, istri saya terinfeksi. Kalau terinfeksi demam dan nggak selera makan. Nggak ada selera makan, nggak ada rasa juga. Tapi kalau hanya terpapar, mungkin hanya nggak ada gejala, cuman badan sakit-sakit. Karena itulah apabila merasa terpapar, badan sudah tidak rasa enak, udah langsung cuci hidung. Atau ini kan rencana minggu besok kita akan mengadakan gereja. Kita sudah akan mulai gereja secara tatap muka. Ya, pulang gereja usahakan cuci hidung. Saya sarankan pulang dari gereja saya sarankan cuci hidung. Pakai masker enggak apa-apa, tetap pakai masker. Ya, tetap pakai masker, tapi saran saya pulang dari gereja cuci hidung. Ya, ini untuk mengantisipasi agar tidak terpapar atau terinfeksi, agar virusnya hilang. Ya, kalau belum dia bergejala atau belum parah, enggak usah uap, cukup cuci hidung. Ya, cukup cuci hidung dengan NaCl. Ya, ini NaCl, ini jodium nih, impus. Ini impus. Ya, masukkan ke kotak ini ke sini ya. Atau kalau memang mau keluar uang, enggak mau ribet-ribet dengan seperti ini, ya, beli Nasalin. Ya, ini saya punya stok terus. Ya, beli ini. Pulang gereja langsung semprot hidung, cuci hidung. Ya, semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua, agar saya berharap Jemaat Uria Batak Kristen terkhusus Lontar, terkhusus Tandas tidak terkena virus corona. Ya, saya berharap demikian. Kalau memang bisa, kalau memang ini di-share ke saudara-saudara, ke teman-teman atau ke siapapun, agar bermanfaat dan dapat digunakan bagi keluarga-keluarga agar tidak sampai terinfeksi. Karena kalau sampai terinfeksi bahaya, sampai ke rumah sakit, bernapas pun sulit. Ya, demam, ya. Terus kalau sudah positif, jangan langsung kalang kabut ambil makan obat. Ya, kalau nggak ada obat virus tuh nggak ada. Ya, obat virus itu nggak ada. Hanya itunya imun. Saya kemarin sudah tes imun, antibodi saya sampai 1640. Ya, karena saya terpapar 1640 antibodi saya yang saya miliki sekarang ini. Nah, jadi kekuatan untuk melawan corona sudah kuat ya. Saya nggak mau vaksin lagi.
Ya, bukan saya sarankan tidak vaksin. Ya, kalau memang mau vaksin silakan vaksin, tapi saran saya vaksin Sinovac. Karena vaksin Sinovac itu virusnya yang dibunuh. Virusnya mati. Ya, virusnya mati karena apabila virusnya mati itu nanti sudah akan keluar antibodi. Ya. Nanti penjelasannya ada di Dr. Indro, buka di Google Dr. Indro. Jadi saya bernilai apa yang disampaikan Dr. Louis itu sebenarnya kalau menurut saya setelah saya alami itu benar. Nah, dan juga apa yang disampaikan oleh Dr. Indro dan Dr. Louis saya mengalami sendiri itu benar. Ya, ayo kita pilih, kita pinter, kita bijak seperti merpati, mana yang terbaik. Jangan mengikuti berita-berita atau dokter yang nggak jelas. Ya, dokter enggak jelas seperti siapa itu yang dokter yang Chinese itu? Tirta. Seperti dokter Tirta. Sopannya ngomong pun enggak ada. Ngapain kalian kita ikut dengar dokter Tirta itu? Dokter Tirta itu hanya buat sensasi. Ya, nggak ada IQ-nya itu, nggak ada pengetahuannya. Menurut saya loh. Ya menurut saya karena tidak ada pemberian dia, pelajaran dia yang apa yang disampaikannya di dalam video. Hanya dia melawan virus corona, makan katanya dia. Lah kalau sudah kena virus corona bagaimana mau makan? Nah terus bagaimana mau makan? Diobrak, kita jualan, kita kerja nggak bisa. Mau makan enak bagaimana? Mulutnya ya pinter, dia sugih, dia banyak uang, dia bisa makan. Lah kalau orang yang nggak punya uang, bagaimana mau makan? Ya caranya tadi yang benar itu Dr. Indra yang menyampaikan NHCL Dr. Indro ya. Dr. Indro yang di Jogja ini NHCL cuma 20 ribu tambah ini ya. 20 ribu tambah botol kecap 5 ribu, 25 ribu sudah aman kita kena cuci hidung, nggak akan kena corona. Wis tidak akan sampai terinfeksi daripada seperti yang disampaikan Dokter Tirta makan. Ya, kalau sudah tidak selera tidak bisa makan. Contohnya seperti istri saya, dia tidak mau makan. Terus itu saya beli vitamin untuk selera makan. Akhirnya dia makan vitamin itu, muncullah selera makannya dia. Itu pun tidak yang keras. Artinya saya beli yang berair, yang berkuah. Ya biar dia bisa masuk langsung telan. Ya itu. Ya jadi kita harus bijak menyikapin virus corona yang beredar sekarang ini, pandemi yang beredar sekarang ini. Jangan takut, serahkan seluruhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, serahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, terlebih kepada Yesus Kristus. Ya, dialah yang menyelamatkan kita. 1 tahun ini saya banyak mendapat cobaan. Saya dihantam stroke. Ya, saya kena gula, diabetes, kena stroke. Terus kena virus corona lagi. Setelah saya negatif virus corona, saya kena setrum. Bayangkan itu. Ya, kena setrum dengan kekuatan 2000 watt. Ya, ini sampai terbakar. Ya. Ini soak ini. Ini soak. Ini kena setrum. Saya pegang dua setrum itu. 2000 watt. 2200 watt. Tapi Tuhan Maha Kuasa. Malaikat menyelamatkan saya. Skring dimatikan sama malaikat. Saya tidak tahu kuasa apa itu, tapi yang pasti skring lamp listrik itu dimatikan saya kalau malaikat. Jadi terduduk di tempat tidur. Ya. Memang kuasa Yesus ajaib. Mujizat pasti ada bagi orang yang percaya. Serahkanlah seluruhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Serahkanlah seluruhnya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang telah mati demi dosa-dosa kita. Terima kasih. Selamat hari Minggu.